Arsenal boleh jadi sedikit bernapas lega musim ini. Meski tak meraih trofi 3 musim berturut-turut, masih adalah beberapa hal yang patut disyukuri. Di balik badai cedera pemain yang menghantam klub Rem London tersebut, satu nama mencuri perhatian kalau kiper Arsenal David Raya meraih penghargaan Golden Glove atau kiper terbaik Liga Inggris 2024-2025. Musim lalu, Raya juga menyabet penghargaan serupa. Namun kali ini ia memenangkannya bersama kiper Nottingham Forest, Bud Sells. Sarung tangan emas itu diberikan kepada penjaga gawang yang mencatatkan clean sheet terbanyak dalam satu musim Premier League. Raya dan Sells masing-masing mencatat 13 clean sheet musim ini. Ini merupakan kali ketiga penghargaan Golden Glove dimenangkan dua penjaga gawang sejak pertama kali diberikan pada 2004-2005. Raya yang musim lalu juga memenangi Golden Glove menjadi penjaga gawang keempat yang mampu mempertahankan penghargaan tersebut di Liga Inggris. Sebelumnya ada Pepe Reina Liverpool, Joe Hart Manchester City, dan Ederson Manchester City. Musim depan, Raya berpeluang menyamai rekor Reina dan Hart yang mampu meraih penghargaan Golden Glove 3 musim berturut-turut. Setitik cercah cahaya itulah yang kemudian membuat Arsenal semangat memulai rencana ambisius di bursa transfer musim panas, khususnya untuk lini serang mereka. The Gunners tidak hanya berfokus pada pencarian striker baru, tetapi juga sedang mempertimbangkan untuk menambah opsi di posisi sayap dengan memantau beberapa nama besar. Mikel Arteta dan tim perekrutan Arsenal dikabarkan serius mengincar Nico Williams dari Athletic Club dan Jamie Gittens dari Borussia Dortmund. Kedua pemain muda berbakat ini dinilai mampu memberikan dimensi baru bagi serangan Arsenal yang membutuhkan variasi lebih. Namun, rencana ambisius ini menghadapi tantangan finansial yang tidak sederhana. Arsenal perlu menjual beberapa aset berharga untuk mendanai transfer di berbagai posisi, termasuk striker, gelandang bertahan, kiper, dan bahkan bek. Gabriel Martinelli masih masuk dalam rencana jangka panjang Mikel Arteta, meskipun namanya kerap dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan. Direktur olahraga Andrea Berta telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan winger asal Brazil itu untuk menegaskan posisinya di skuad. Pesan yang disampaikan manajemen Arsenal sangat jelas. Mereka berniat mempertahankan pemain-pemain terbaik termasuk Martinelli. Kontrak pemain berusia 23 tahun itu memang akan berakhir pada tahun 2027, namun Arsenal memiliki opsi perpanjangan 1 tahun sehingga situasinya tidak dianggap mendesak. Arsenal menilai Martinelli di atas 50 juta pound sterling, angka yang cukup tinggi mengingat sisa kontraknya yang masih 3 tahun. Mantan pemain Ituano ini juga menunjukkan loyalitas tinggi dengan menyebut Emirates sebagai rumahnya sendiri. Situasi Leandro Trossard sedikit berbeda mengingat usianya yang sudah 30 tahun dan berada di fase penting karir. Winger asal Belgia ini menyadari bahwa kontrak berikutnya mungkin yang terakhir di level elit sepak bola Eropa. Perwakilan Trossard tengah bernegosiasi dengan Berta, namun bukan mengenai perpanjangan kontrak melainkan kenaikan gaji. Arsenal mengakui bahwa gaji Trossard saat ini tidak mencerminkan kontribusinya dalam skuad dan berkomitmen untuk memperbaiki situasi tersebut. Jika kesepakatan tercapai, ini akan menjadi solusi ideal bagi Arsenal untuk mempertahankan pemain pembeda tanpa terikat kontrak jangka panjang. Trossard sebelumnya pernah mendapat tawaran dari klub-klub Arab Saudi, namun ia masih memiliki pengagum di liga-liga top Eropa. Masa depan beberapa winger Arsenal lainnya sudah lebih jelas. Raheem Sterling dipastikan akan kembali ke Chelsea setelah masa pinjamannya berakhir dalam beberapa minggu ke depan tanpa opsi perpanjangan. Arsenal kembali akan mengizinkan pemain akademi mencari klub baru dengan preferensi transfer permanen daripada pinjaman. Sebagai produk akademi, penjualan Nelson akan tercatat sebagai keuntungan murni dalam aturan finansial Premier League. Hal ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi Arsenal dalam beroperasi di pasar transfer musim panas. Arsenal jelas membutuhkan striker baru, namun komposisi lengkap lini serang masih menjadi tanda tanya besar. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada dinamika pasar transfer dan tawaran yang masuk untuk pemain-pemain saat ini. Martinelli dan Trossard masih memegang tempat penting dalam rencana Arteta untuk musim depan. Namun, sepak bola penuh dengan ketidakpastian dan situasi bisa berubah dengan cepat jika ada tawaran menarik. Manajemen Arsenal harus pintar menyeimbangkan antara ambisi mendatangkan pemain baru dengan mempertahankan aset berharga yang sudah ada. Keputusan krusial ini akan menentukan seberapa kompetitif The Gunners di musim mendatang.
Sementara di dimensi yang masih sama, ketidakadaan penyerang tengah yang konsisten musim ini menjadi sorotan utama dalam kegagalan Arsenal merebut gelar. Manajer Mikel Arteta dan timnya telah menyusun daftar calon striker baru, termasuk Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Namun, peluang untuk merekrut Alvarez dari Atletico Madrid kini terbuka lebar. Menurut laporan dari Vica Jazz, Atletico bersedia melepas Alvarez jika ada tawaran yang sesuai. Arsenal termasuk di antara klub-klub peminat bersama Liverpool dan Bayern Munchen. Atletico diperkirakan akan meminta nilai transfer yang lebih tinggi dari 81 juta pound sterling yang mereka bayarkan saat mendatangkan Alvarez dari Manchester City musim lalu. Tawaran senilai 100 juta euro atau sekitar 83 juta pound sterling diyakini cukup untuk membujuk Atletico melepas striker andalan mereka. Julian Alvarez tampil luar biasa dalam musim debutnya bersama Atletico Madrid. Ia mencetak 29 gol dan memberikan 6 assist dalam 54 penampilan di semua kompetisi. Performa itu menjadikannya salah satu striker paling berbahaya di Eropa saat ini. Direktur olahraga baru Arsenal, Andrea Berta, yang sebelumnya berkarir di Atletico, disebut bisa memainkan peran kunci dalam merancang kesepakatan menguntungkan bagi The Gunners. Dalam musim 2024-2025, performa Alvarez bersaing ketat dengan para target Arsenal lainnya. Alvarez, 36 penampilan, 17 gol, 3 assist. Sesko, 33 penampilan, 13 gol, 5 assist. Gyökeres, 33 penampilan, 39 gol, 7 assist. Meski Gyökeres unggul dari sisi produktivitas, pengalaman Alvarez di Premier League membuatnya menjadi opsi yang lebih siap secara taktik dan adaptasi. Saat masih membela Manchester City, Alvarez kerap dimainkan sebagai tandem Erling Haaland oleh Pep Guardiola dan menghasilkan kombinasi serangan mematikan. Arteta diperkirakan akan mencoba menciptakan dinamika serupa kali ini dengan Kai Havertz sebagai target man utama. Meski Sesko dan Gyökeres tersedia dengan harga lebih murah, laporan terbaru menyebut Sesko masih menjadi target utama Arteta untuk jendela transfer musim panas ini.